أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Surat Al-Waqi'ah, surat ke-56, ayat 68 sampai 74. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberi kemampuan untuk menghindari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, fa insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beriman takwa dan orang-orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rizki mulia dan maqamah mahmuda, panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, mudah-mudahan dengan doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan surat Al-Hasyr 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 70. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan salah satu dari nikmatnya yang agung,
untuk direnungkan dan dipikirkan oleh manusia. Apakah mereka mengetahui tentang fungsi air yang mereka minum? Apakah mereka yang menurunkan air itu dari langit, yaitu air hujan, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kita air. Marilah kita pergunakan air ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk minum, ya, untuk menanak nasi dan lain sebagainya, untuk segala keperluan kita. Makanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk untuk toharoh, untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Mudah-mudahan dengan air ini kita kembali menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Air hujan itu manakala direnungkan oleh manusia bahwa ia berasal dari uap air yang terkena panas matahari, setelah menjadi awan dan kemudian menjadi mendung yang sangat hitam bergumpal-gumpal, maka turunlah uap air itu sebagai air hujan yang sejuk dan tawar, tidak asin seperti air laut. Air tawar tersebut menyegarkan badan serta menghilangkan haus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mau makan dan minum, berdoa memohon kepada Allah agar dibarokai oleh Allah sehingga bisa menyebabkan kita menjadi umat yang beriman takwa sehingga terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bila tidak ada hujan, pasti tidak ada sungai yang mengalir, tidak akan ada mata air walau beberapa meter pun dalamnya. Orang menggali sumur niscaya tidak akan keluar airnya. Bila tidak ada air, rumput pun tidak akan tumbuh, apalagi tanaman yang ditanam orang. Apabila tidak ada hujan, pasti tidak ada air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, maka binatang ternak pun tidak ada. Tidak akan ada ayam, tidak akan ada kerbau, tidak akan ada sapi, tidak akan ada kambing dan domba, sebab hidup memerlukan makan dan minum. Kalau tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum, bagaimana bisa hidup? Dan kalau tidak ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air tawar untuk diminum, bagaimana manusia bisa hidup? Apakah mesti makan tanah? Dan apakah yang akan diminum? Jika air dijadikan Tuhan asin rasanya, pasti tidak bisa menghilangkan haus dan tidak dapat dipergunakan untuk menyiram atau mengairi tanaman. Dan siapakah yang menurunkan hujan tersebut? Bukankah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang dapat menurunkan hujan sehingga mengalir dan sumur dapat mengeluarkan air? Mengapakah manusia tidak bersyukur kepada Allah, padahal Dia yang menurunkan hujan yang demikian banyak manfaatnya? Allah berfirman, Walladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila
wal a'naba wa min kulli thamarati inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu, dan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. An-Nahl ayat 10-11. Dalam hubungan ini terdapat hadis yang berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, apabila selesai minum beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan minum kepada kami air tawar yang menyegarkan dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin karena dosa kita. Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far. Menurut kajian ilmiah, air yang dapat diminum dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia adalah air yang mempunyai kandungan garam dan unsur-unsur terlarut cukup dan seimbang, serta tidak mengandung zat yang beracun. Air yang mengandung jumlah garam dan unsur-unsur terlarut yang melebihi keperluan, misalnya air laut, bila diminum berbahaya bagi kesehatan dan dapat merusak organ-organ tubuh kita. Pemerintah setiap negara biasanya memiliki peraturan yang memberikan batasan tentang air yang bisa diminum berdasarkan hasil analisis kandungan unsur-unsur yang terlarut. Air yang bisa diminum biasa dicicirkan dengan warna yang jernih, aroma yang segar dan rasanya yang enak. Lihat surat Al-Furqan ayat 48. Air yang bisa diminum adalah air yang berada di daratan yang berasal dari air hujan. Air laut tidak layak untuk diminum kecuali yang telah diolah melalui destilasi atau ultrafiltrasi. Ayat ini pun menegaskan kembali bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Meskipun sekarang telah berkembang teknologi untuk melakukan hujan buatan, tetapi teknologi ini hanya dapat diterapkan pada kondisi atmosfer tertentu yang terjadi di luar kendali manusia. Syarat terpenting diantaranya adalah tersedianya uap air dalam jumlah yang memadai di udara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Ayat 71 sampai 74. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan tentang nikmat yang hampir dilupakan manusia. Ungkapan tersebut berbentuk pertanyaan untuk dipikirkan dan direnungkan oleh manusia. Apakah manusia mengetahui pentingnya fungsi api? Cara membuat api yang dilakukan pada zaman purba adalah dengan cara menggosok-gosokkan dua batang kayu hingga menyala, atau dengan cara menggoreskan baja di atas batu sehingga memercikkan api dan ditampung percikan tersebut pada kawul, semacam kapuk berwarna kehitam-hitaman yang melekat pada pelepah aren tersebut, yang kemudian dapat dipergunakan untuk menyalakan api di dapur guna memasak berbagai masakan yang akan dihidangkan untuk dinikmati oleh manusia. Atau api yang dinyalakan menurut cara sekarang dengan menggoreskan batang goretan pada korek api, maka nyalalah ia. Atau dengan korek yang mempergunakan roda kecil sebagai alat pemutar untuk diputarkan pada batu api, kemudian percikannya ditampung pada sumbu yang dibasahi dengan bensin sehingga sumbu nyala. Atau seperti cara sekarang ini melalui kompor minyak tanah atau dengan gas.
membuat api dengan cara zaman dahulu maupun menurut cara zaman sekarang. Yang menjadi pertanyaannya ialah siapakah yang menyediakan kayunya atau batu apinya, bajanya dan kawulnya, atau minyak tanah dan gas, juga siapakah yang menyediakan bahan bensin dan sebagainya. Bukankah bahan-bahan yang menjadi sebab api menyala, baik berupa kayu bakar maupun minyak tanah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang menjadikannya. Meskipun tersedia beras, sayur mayur dan lauk pauk, bila tidak ada api tidak dapat kita memakannya karena masih mentah. Alangkah tidak enaknya kalau makanan tersebut mentah seperti daging mentah dan nasinya masih berupa beras. Bagaimana selera bisa timbul kalau segala-galanya serba mentah? Dengan gambaran tersebut jelaslah bagaimana pentingnya api bagi keperluan manusia. Karena api itu didapat dengan mudah setiap hari, maka hampir-hampir tidak terpikirkan oleh manusia betapa api itu memberikan kenikmatan. Hampir-hampir jarang orang yang bersyukur dan berterima kasih atas adanya api. Karena pentingnya api itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa api dijadikan untuk peringatan bagi manusia dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka wajarlah manusia bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.